Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadinda Umi Saleha dengan NIM 141230036 dari kelas EMN mata kuliah Manajemen Koperasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi minggu lalu. Nah, pada materi minggu lalu itu dibahas mengenai organisasi, yang dimana organisasi merupakan perkumpulan orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu dengan struktur yang formal maupun fleksibel. Lalu dibahas juga mengenai koperasi, yaitu persekutuan sukarela dari orang-orang untuk memenuhi kebutuhan bersama, di mana tujuan utamanya adalah kesejahteraan anggota. Lalu dibahas juga ada 3 konsep dasar koperasi, yaitu konsep barat, di mana koperasi itu sebagai organisasi sukarela untuk kepentingan anggota. Lalu ada konsep sosialis, di mana koperasi itu dikendalikan oleh pemerintah sebagai alat pembangunan. Lalu ada prinsip konsep yaitu negara berkembang, di mana perpaduan kedua yaitu antara barat dan juga konsep sosialis dengan campur tangan pemerintah di awal. Lalu ada prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mencakup yang pertama itu ada keanggotaan itu bersifat sukarela, pengelolaan demokratis, pembagian sisa hasil usaha adil, balas jasa modal terbatas, dan kemandirian. Lalu Rockdale menambahkan prinsip yaitu keaslian produk, harga sesuai pasar, satu anggota satu suara, netralitas dari politik dan agama, dan pembatasan bunga modal. Lalu ada pun dibahas juga fungsi dan tujuan koperasi, yaitu mengembangkan potensi ekonomi anggota, memperkokoh perekonomian rakyat, meningkatkan kualitas hidup, serta mewujudkan kesejahteraan bersama dan pendidikan perkoperasian. Nah, untuk di Indonesia dibahas juga jenis koperasi di Indonesia, yaitu yang pertama ada simpan pinjam, lalu konsumen, produsen, koperasi serba usaha, dan koperasi jasa. Nah, dari sisi organisasi, koperasi itu memiliki struktur yang demokratis dengan rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dibantu pengurus, pengawas, dan juga ada manajer. Nah, dibahas juga mengenai perubahan logo koperasi tahun 2012 yang lebih modern, dinamis, dan mencerminkan kebersamaan. Lalu dibahas juga mengenai perbedaan koperasi simpan pinjam dan juga bank. Nah, di mana persamaannya yaitu sama-sama lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman yang mengenakan bunga atau jasa serta diawasi oleh pemerintah. Lalu ada perbedaannya juga, yaitu koperasi simpan pinjam itu hanya untuk anggota koperasi saja, sedangkan bank itu terbuka untuk masyarakat luas. Nah, tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, sementara bank itu lebih berorientasi pada keuntungan. Nah, keuntungan koperasi itu dibagi dalam bentuk SHU atau sisa hasil usaha kepada anggota, sedangkan bank itu membagikan dividen kepada pemegang saham. Nah, bunga pinjaman di koperasi umumnya lebih rendah atau lebih kecil dan tidak memberatkan. Sementara di bank sendiri mengikuti mekanisme pasar. Lalu, skala koperasi itu biasanya kecil hingga menengah berbasis komunitas, sedangkan bank itu berskala luas bahkan internasional. Nah, dibahas juga mengenai bank pelecet, di mana istilah ini merujuk pada praktik pinjaman ilegal atau rentenir yang memberikan uang dengan proses cepat, tetapi mengenakan bunga sangat tinggi, bahkan bisa berbentuk harian. Nah, ciri khas bank pelecet itu tidak resmi, tidak diawasi pemerintah, bunga mencekik, dan penagihan itu sering menggunakan cara yang kasar. Nah, akibatnya justru banyak masyarakat kecil yang semakin terjerat hutang. Berbeda dengan koperasi atau bank resmi yang memiliki aturan dengan jelas, bank pelecet ini lebih banyak merugikan. Karena itu masyarakat alangkah baiknya memanfaatkan koperasi simpan pinjam atau lembaga keuangan resmi yang lebih aman dan memberdayakan. Nah, menurut saya, koperasi simpan pinjam yang beroperasi seperti bank pelecet ini sebenarnya sudah menyimpang dari prinsip koperasi. Nah, tidak mensejahterakan anggota, justru membebani mereka dengan bunga tinggi seperti rentenir. Nah, jika hal ini dibiarkan, koperasi itu bisa kehilangan kepercayaan masyarakat. Karena itu, koperasi itu harus kembali ke jati dirinya, yaitu asas kekeluargaan dan kesejahteraan bersama. Sekian review saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.